Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelajaran online ya. Pada pertemuan ini pertemuan yang keempat untuk bab 2 di kelas 8 ya, pelajaran Al-Quran Hadis. Materi selanjutnya yaitu mari mencucikan jiwa dengan berinfak dan bersedekah. Infak dengan sedekah sebenarnya sama-sama yang mengeluarkan uang, mengeluarkan harta kita untuk kebaikan. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan di dalam surat At-Taghabun ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di mana dijelaskan, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini diperintahkan kita untuk menafkahkan harta kita. Kita jangan kikir, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian kita lanjutkan, apa sih sebenarnya perbedaan antara infak dan sedekah? Tadi Ibu katakan bahwa sebenarnya infak dengan sedekah itu sama-sama mengeluarkan harta kita untuk kebaikan. Tapi yang lebih spesifik lagi bahwa infak itu ya berasal dari bahasa Arab ya. Menurut bahasa, dari kata infak itu dari bahasa Arab ya, infak. Kemudian yang menurut bahasa artinya membelanjakan atau menafkahkan. Jadi belanjakannya atau menafkahkannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukannya untuk beli sesuatu ya, seperti beli sendal, sepatu, tas dan sebagainya, tapi belanjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut istilah, infak itu berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafkahkan harta, membelanjakan harta kita ya di jalan Allah, dan jalannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Di sini seperti kalau kita berinfak untuk pembangunan masjid ya, itu kan harta kita jadi betul-betul bernilai ya. Masjid itu dipakai untuk banyak orang, untuk sholat, untuk beribadah dan sebagainya. Kemudian seperti juga musola ya, berinfak untuk musola, pembangunan musola. Kemudian untuk madrasah, untuk sekolah, dan juga untuk dakwah ya, untuk dakwah Islam, misalnya membantu orang yang berdakwah ya, kita menginfakkan harta kita untuk mereka, membantu mereka meringankan bebannya. Di sini juga dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berkaitan dengan infak, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi kita kalau berinfak, kita bersedekah dengan harta yang paling kita cintai, ya, dengan suatu yang paling kita cintai. Kemudian di sini juga bisa kalian baca dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ya, yang jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya, dijelaskan bahwa yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil, melainkan dengan memimicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi di sini diperintahkan bahwa kita ketika kita mendapatkan harta,
kita diperintahkan untuk memberikan harta yang terbaik yang kita miliki untuk kita infakkan, ya. Terbaik itu bisa jadi banyak gitu ya, bukan harus ini bisa jadi banyak, tapi yang terbaik yang kita miliki, dan apalagi harta itu yang halal. Baik, kemudian apa sih hukum infak ya? Infak itu ada dua hukumnya ya. Pertama di sini ada yang hukumnya wajib ya. Yang infak yang hukumnya wajib seperti zakat, kafarat, nazar ya, yang hukumnya itu wajib. Kemudian ada infak yang hukumnya sunnah. Infak yang hukumnya sunnah, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, atau infak ketika dengan orang yang kebakaran dan sebagainya. Itu infak yang hukumnya sunnah. Jadi hukumnya wajib itu ya zakat itu. Kemudian kafarat misalnya kita berbuat sesuatu kesalahan kemudian kita berinfak, itu hukumnya wajib. Apalagi nazar ya. Kemudian kita lanjutkan sedekah ya. Sedekah sini artinya sedekah itu artinya sedekah, derma atau pemberian. Jadi menurut istilah itu, menurut bahasa ya. Kemudian kalau menurut istilah, sedekah itu memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta dan yang lainnya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa imbalan apa-apa. Jadi mengeluarkan harta kita ya untuk mengharapkan ridho Allah tanpa mengharapkan apapun dari manusia. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Ya, jadi kita mengeluarkan harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Harta kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum sedekah di sini sunnah ya, tapi manfaatnya itu sangat besar sekali. Ya. Kemudian apa sih manfaatnya sedekah? Pertama di sini, ketika kita bersedekah, kita akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala dan menolak bencana. Ya, jangan kira ketika kita sedekah, ya memang tidak ditentukan berapa jumlahnya, tapi itu akan menghindarkan kita dari murka Allah dan menjauhkan kita dari bencana yang banyak sekali kita alami ketika kita hidup di dunia ini. Kemudian memanjangkan usia dengan bersedekah, mempererat tali persaudaraan, memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Jadi antara kaya dan miskin itu tidak merasa yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Tidak. Jadi ketika yang kaya memberikan infak kepada, bersedekah kepada fakir miskin, itu akan memperkecil jurang pemisah antara mereka. Kemudian juga memperlancar pembangunan fasilitas ya, pengembangan umat Islam. Jadi dengan sedekah ya, sekolah, pesantren, rumah sakit dan sarana ibadahnya itu akan mudah ya, akan cepat selesai kalau umat Islam banyak melakukan sedekah ya. Kemudian dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 88, innallaha yazil mutasaddiqin, sungguhnya Allah akan beri balasan pada orang-orang yang bersedekah. Baik, kemudian pembagian sedekah. Sedekah itu yang pertama ada sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Tadi yang wajib itu zakat ya, yang memang sudah ditentukan. Ada zakat, nanti ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal, zakat harta. Kemudian yang kedua sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan, terserah yang mau berapa saja yang kita miliki, itu sedekah sunnah. Kemudian ada sedekah yang sunnah muakkad, yaitu sedekah untuk wakaf atau amal jariah. Ya, wakaf misalnya untuk beli tanah itu dipergunakan untuk masjid dan musola, atau wakaf untuk kita sedekah untuk amal jariah. Kemudian sedekah yang hukumnya mubah, yaitu berupa hadiah dan hibah. Ya, ini sedekah sedekah ini bisa berupa pakaian, makanan, uang ya, tapi juga bisa juga tenaga. Ini hukumnya sunnah. Kemudian macam-macam sedekah. Sedekah itu bisa sedekah harta ya, misalnya kepada pengemis, bencana alam dan sebagainya. Ada juga sedekah sikap. Sedekah sikap seperti apa? Kita tersenyum ya, kemudian menyambut tamu dengan baik, itu sedekah, insya Allah. Jadi mudah, kita nggak punya uang tapi kita bisa senyum, itu bisa menjadi sedekah ya. Kan dalam hadis tabassumuka fi wajhi akhika sedekah.
senyummu terhadap di depan ya saudaramu itu sedekah. Kemudian menyambut tamu ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya maka hormatilah tamunya. Jadi ini juga termasuk sedekah. Kemudian menyingkirkan penghalang di jalan ya. Kalau kita jalan ada batu yang menghalangi, insyaallah itu sedekah juga. Kemudian sedekah berupa lisan ya. Ini lisan juga sedekah juga, insyaallah. Ketika kita nggak punya uang, kita lisan kita, bicara kita yang sopan, yang lembut ya. Kemudian kita mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang, assalamualaikum. Ya, itu sedekah, itu kita memberikan pahala. Kemudian mendoakan saudara kita. Kemudian orang yang mendengarnya mendoakan kita lagi, masya Allah. Ya. Kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, ya, kalimat yang baik, kalimat yang memberikan pahala ketika kita mengucapkannya, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, itu kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian sedekah pikiran ketika ada teman kita yang sedang bermasalah, sedang kita bantu, yang memikirkan bentuk solusinya bagaimana, itu pikiran sedekah dan juga sedekah tenaga ya. Itu banyak sekali. Kemudian di sini dijelaskan apa sih tata cara infak dan sedekah yang benar. Di sini al-yadul ulya khairum min yadis sufla ya. Di situ dijelaskan jadi Rasulullah mengajarkan kita memberi lebih baik daripada yang diberi. Sebenarnya kalau kita punya lebih baik kita memberi ya. Jadi karena tangan yang di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Apa sih keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta berupa infak dan sedekah? Sebaiknya diurutkan sebagaimana urutannya ya. Kepada siapa saja yang kita berikan, keutamaan yang harus kita berikan, yang infak dan sedekah kita kepada siapa? Yang pertama, urutan pertama adalah saudara terdekat kita, kepada keluarga muslim. Dan kedua kepada anak-anak yatim ya, yang memang tidak ada bapaknya ya. Kemudian tetangga dekat dan jauh ya. Kemudian sahabat atau teman, dan yang selanjutnya ada ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Kemudian sedangkan amal jariah ya, berupa tanah atau bangunan yang kita infakkan dan sedekahkan kepada apa ya, pada seperti madrasah atau sekolah, kemudian kepada masjid atau musola, rumah sakit, kemudian jalan dan kepentingan lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, perintah Allah ya. Nabi dalam menjalankan ajaran Islam itu bersedekah di tempat umum, siapapun boleh melakukannya, tapi lebih jelas orang yang perintahkan untuk berinfak dan bersedekah itu ada syaratnya. Yang pertama apa? Orang yang memiliki kelebihan harta. Jadi orang bersedekah, orang berinfak itu syaratnya orang memiliki kelebihan harta. Ya, jadi sudah kebutuhannya sudah terpenuhi, ya boleh berinfak dan bersedekah. Jadi memiliki kelebihan harta. Kemudian ikhlas karena Allah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ketika kita beribadah itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diberikan. Ya, ketika sudah berinfak sedekah, saya memberikan banyak kepada ini, kepada itu ya. Kita jangan banyak-banyak menyebutkan ya sedekah dan infak, khawatir hilang ya. Khawatir kita tidak ikhlas. Kemudian tidak menyakiti orang menerimanya ya. Kemudian dalam hal yang harus ada dalam berinfak maupun bersedekah, rukun infak dan sedekah itu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi infak atau sedekah. Jadi ada orang yang memberi. Kemudian yang kedua ada orang yang menerima sedekah. Yang ketiga ada barangnya ya, yang untuk diinfakkan atau disedekahkan. Kemudian keempat ada pernyataan antara pemberi dan penerima. Dalam berinfak dan bersedekah harus diperhatikan juga ya. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita sudah berinfak? Diharamkan untuk mengungkit-ungkit lagi, disebut-sebut lagi apa yang sudah diberikan, khawatir menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian diharamkan juga riya, ya, ingin lihat orang, ya, karena dia beramal soleh. Ya, ini akan menghapus pahala ibadah orang berinfak dalam sedekah tersebut. Kemudian
bahwasanya tidak dianggap infak kecuali dari harta sendiri, bukan harta milik orang lain. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah itu dari harta kita. Dan yang terakhir, dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti untuk lebih lanjut bisa teman-teman baca sendiri ya, lebih ini lagi di buku materi kalian ya, di buku LKS kalian ya, di materi menyucikan jiwa dengan berinfak dan bersedekah. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tugas untuk kalian tulis ya, di buku tulis, ibu minta kalian cari ya, tugasnya apa saja keutamaan dalam melakukan infak dan sedekah ya. Keutamaan dalam melakukan infak dan sedekah kalian tulis di buku tulis, kalian cari apa saja keutamaan infak dan sedekah. Tadi ibu sudah jelaskan panjang lebar tentang infak dan sedekah ya. Di akhir pertemuan ibu mohon tugas yang kalian buat adalah apa saja keutamaan infak dan sedekah ya. Itu saja ibu akhiri materi ibu pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian baca lagi, dan lebih baiknya lagi kita bisa amalkan dari materi ini. Ini saja ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.